Lomba balap sepeda internasional Tour de Jakarta 2016 hari ini digelar di ibu kota. Sebanyak 19 tim dari dalam dan luar negeri akan bersaing dalam lomba balap ini. Termasuk 13 tim nasional seperti United Bike Kencana, KFC Cycling Team, PGN, dan Prima Team. Seperti apa situasi di lokasi lomba balap saat ini? Kita langsung bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat bersama juru kamera Abdul Koirudin dan pilot drone David Sibarani yang saat ini berada di kawasan Tamrin, Jakarta. Ya, selamat pagi Riyad, apakah lomba balap sepeda Tour de Jakarta sudah dimulai dan bagaimana antusiasme warga Jakarta menyaksikan event internasional ini? Ya baik, selamat pagi Nasiti, dan memang sudah dimulai event Tour de Jakarta yang melibatkan 18 tim, yang mana masing-masing tim mengirim 7 ridernya terbaik, dan sudah berlangsung 2 etape, di mana etape pertama merupakan warming up atau pemanasan yang dilakukan sekitar pukul setengah 7 pagi tadi, dan pebalap sejauh ini sudah akan melintasi atau menghabiskan 13 lap dari satu lap yang sudah dilaksanakan. Banyak sekali dari mancanegara, luar negeri yang mengutus tim-tim terbaiknya, terutama dari daerah atau dari negara Taiwan, Filipina, Laos, Malaysia, dan juga Singapura. Total dari seluruh etapa atau panjang rute yang dihadapi oleh pebalap adalah sekitar 160 km, di mana masing-masing satu lap berkisar sekitar 13,6 km, dan ini akan berputar di depan Patung Kuda dan juga di depan Ratu Plaza. Dan hingga saat ini total hadiah yang diperebutkan adalah sekitar $10.000 Amerika atau sekitar 130 juta rupiah. Dan saat ini memang kita lihat antusias dari masyarakat atau dari klub-klub sepeda sangat antusias untuk bisa mengikuti Tour de Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata pada pagi hari ini. Nasiti. Bagaimana dengan arus lalu lintas di sepanjang lintasan balap ini? Apakah ada rekayasa lalu lintas untuk mengamankan jalannya lomba dan juga menghindari kemacetan? Ya, sejauh ini memang tidak ada penutupan jalan atau rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Namun memang jika kita lihat etapa-etapa atau rute yang dilewati oleh pebalap ini mengalami penyempitan jalan di sepanjang Jalan Sudirman dan juga Jalan Tamrin, yang sejatinya bisa dilewati sekitar 4 ruas mobil ditutup hingga 2 ruas mobil, dan pebalap bisa menggunakan seluruh etapa atau rute ini dengan 2 ruas jalan yang cukup leluasa. Dan memang kita lihat juga ada beberapa petugas Dinas Perhubungan dan juga kepolisian untuk menjaga di sekitar daerah-daerah strategis, terutama di putaran kuda, depan Tugu Monumen Nasional dan juga depan Ratu Plaza, karena menghindari adanya cross atau persilangan jalan yang digunakan juga oleh pengendara lalu lintas. Dan sejauh ini arus lalu lintas yang ada di daerah Tamrin dan juga Sudirman terpantau cukup lengang dan cukup berjalan dengan baik. Nah, Siti. Lihat pertanyaan terakhir dari pengamatan Anda dari Tour de Jakarta ini, sampai jam berapa kira-kira akan berlangsung lombanya? Ya, menurut pengamatan saya, 1 kali lap saja itu bisa menghabiskan sekitar 30 menit, Nasiti. Artinya kita bisa kali dari 30 menit menjadi 13 kali lap. Artinya mungkin bisa diperkirakan seluruh pebalap ini akan menghabiskan waktu sekitar pukul 10 siang nanti, dan kita juga masih menunggu karena baru 1 lap saja yang dihabiskan oleh pebalap, menghabiskan sekitar 30 sampai 35 menit. Nasiti. Ya, dan untuk lintasannya sendiri, Riyad, kalau tadi Anda sebutkan startnya berada di Patung Kuda, Tamrin. Lintasan mana saja nanti yang akan dilalui? Ya, terbaik untuk lintasan yang akan dilalui, memang startnya depan saya berdiri, tepatnya depan gedung Bank Indonesia. Mereka harus berputar di depan Patung Kuda, kemudian melintasi Jalan Tamrin, bertemu di Bundaran Hotel Indonesia dan melintasi Jalan Sudirman. Dan nanti di tepat Bundaran Ratu Plaza atau Senayan, mereka berputar untuk berbalik arah menuju Jalan Sudirman kembali dan Tamrin. Dan ini akan terus berputar selama 13 lap. Dan tadi yang sempat saya katakan,
dikatakan hingga saat ini belum ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan, karena mengingat hari Sabtu bagi masyarakat sendiri sedikit untuk bisa melakukan aktivitas karena libur di daerah perkantoran yang ada sekitar Tamrin dan juga Sudirman. Nah, Siti. Baik, Riyad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi reporter Riyad Nur Hidayat bersama juru kamera Abdul Khairuddin dan juga pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari kawasan Tamrin, Jakarta.